Lanjut sampai nanti karena perlu Bapak-Bapak ketahui bahwa tanggal 7 Desember besok kita akan mengadakan pemilihan RW. Jadi boleh jadi ini adalah penampilan saya yang terakhir karena untuk bulan depan sudah ada pengurus yang baru. Jadi ya, dan ucapan terima kasih kami sampaikan kepada Kesultan atas kerawaannya dan juga Bapak Sabar Wibowo atas kesediaan ditempatinnya rumah beliau untuk pengajian ini, dan juga atas kehadiran Bapak-Bapak semuanya. Untuk malam ini temanya adalah kitab takrib Fathul Qorib, yang mana kitab ini adalah karangan Qadhi Abu Suja Al-Asfahani. Beliau lahir menjelang pertengahan abad ke-5. Benar. Dan menjelang pertengahan abad ke-5 dan 434 kalau nggak salah, dan beliau meninggal pada menjelang abad ke-6, menjelang abad ke-7, 45 menjelang abad ke, pokoknya usianya 126 tahun kalau nggak salah, 160 tahun. Oke, usianya itu. Jadi dan masih gagah. Kitab ini dikarang ketika beliau umur sekitar 60 tahun. Dan kitab ini sangat-sangat sederhana, tapi keberkahannya meliputi melewati waktu dan tempat, karena kitab ini dipelajari oleh seluruh pesantren salaf yang ada di Indonesia atau yang ada di Nusantara, mulai Patani sampai Raja Ampat, mulai Mindanao sampai Lombok dan sebagainya. Jadi sangat-sangat berkah kitab ini, meskipun sederhana, sangat-sangat sederhana, yang mungkin karena sederhana jadi sifatnya tipis, yang mungkin menjadi tebal nanti adalah ketika disarai, begitu Kiai ya? Iya, betul. Disarai. Nah, Qadhi Iyad ini adalah rajanya hakim pada waktu itu, katakanlah ketua Mahkamah Agung untuk sekarang. Iya. Jadi jabatan hakim waktu itu adalah sesuatu yang sangat dihindari, sangat-sangat dihindari. Nggak kayak sekarang. Nggak kayak sekarang. Iya. Dan ketika seseorang menjadi qadhi atau hakim agung itu pasti orangnya sangat mumpuni dalam ilmu. Kita kenal ada di samping Qadhi Abu Suja juga Qadhi Iyad. Ya, Qadhi Iyad belum lebih populer lagi. Oke, untuk itu untuk mendapat keberkahan dari kitab takrib ini, marilah kita belajar secara runut, jadi sesuai dengan urutan-urutan yang ada di dalam kitab takrib ini. Untuk itu kami silahkan ya sepekan untuk lagi tafadhol. Biasanya bawa. Oke, ada di cek motor. Nah. Bismillahirrahmanirrahim. Masih melanjutkan kajian kita tentang kitab Fathul Qorib Al-Mujib karya Qadhi Al-Imam Al-Alamah, nama aslinya Ahmad ibn Al-Husain Asyahir, yang populer dengan sebutan Bi Abi Syuja' rahimahumullah wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharaini amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharaini amin. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun ay hadza faslun.
Ini kita fasal menjelaskan tentang wajuludul maitati, dan adapun kulit bangkai itu tathuru bisa menjadi suci bitibaghi dengan cara disamak, illa jildal kalbi kecuali kulitnya anjing, wal khinziri dan babi, wama tuladu minhuma dan apa-apa yang dilahirkan dari keduanya, au min ahadihima atau dari salah satu dari keduanya. Termasuk juga yang bisa menjadi suci adalah wa'admul maitati, tulangnya bangkai, wa sya'ruha dan rambutnya bangkai. Ini pembahasan lain. Wa'admul maitati dan adapun tulangnya bangkai, wa sya'ruha dan rambutnya bangkai adalah najisun najis ilal adami kecuali anak Adam. Tapi nanti saya terangkan insyaallah. Yang pertama, maitah itu apa? Maitah bangkai itu apa? Bangkai itu adalah mazalat hayatuhu bi ghairi dhabihatin syar'iyatin. Binatang yang hilang kehidupannya atau nyawanya dengan sembelihan yang tidak syar'i atau enggak disembelih, ya, itu baru namanya bangkai. Jadi disembelih tapi enggak syar'i itu bangkai, termasuk yang enggak disembelih itu juga bangkai. Seperti misalnya sempat viral katanya di media sosial itu ada ibu-ibu jual bebek goreng atau bebek apa, ternyata bebeknya enggak dipotong tapi dibanting misalnya. Nah, maka itu haram, itu maitah bangkai namanya. Terus ada juga beberapa binatang yang juga memang tidak disembelih tapi dikepruk kepalanya, selain ikan dan belalang. Kalau ikan dan belalang bangkainya halal, karena ada dua bangkai yang halal kata Nabi, dan dua darah yang halal. Dua bangkai itu adalah bangkai ikan dan bangkai belalang. Sebagian ulama mengatakan untuk belalang, khusus belalang saja, nggak bisa dikiaskan. Kalau yang kakinya kesembutan boleh selonjor Pak, monggo silakan, tidak usah malu-malu, monggo selonjor aja silakan. Selonjor mawon, betul, monggo. Selonjor, berdiri, lompat-lompat juga boleh, santai saja. Kalau ngaji sama saya santai mawon. monggo. Oke, santai mawon, ya Pak, yang ngajinya santai mawon. Saya khawatir bapak-bapak tersiksa ngajinya. Monggo nggih kalau mau selonjor. Nggih, betul monggo saya itu. Santai mawon. Mau ngetes juga. Nah, mengenai belalang ini ada yang mengatakan ini khusus untuk belalang saja. Tidak berlaku untuk selain belalang. Namun ada ulama lain yang mengatakan berlaku kias adalah yang seperti belalang, yaitu serangga. Maka di kampung itu ada orang yang mau bikin peyek laron misalnya. Ya karena dianggap itu sama dengan belalang, karena sama-sama serangganya. Tapi menggunakan metode kias itu bagi yang membolehkan. Kias itu menyamakan sesuatu yang tidak ada dasar hukumnya dengan sesuatu yang ada dasar hukumnya karena ada alasan hukum yang sama. Jadi laron dan kawan-kawan, jangkrik juga termasuk, ya itu kan nggak ada hadisnya yang membolehkan. Tapi juga tidak ada dalil yang mengharamkan kan gitu. Nah, sehingga terus kemudian bagi yang mau sepakat dengan pengkiasan itu ya dikiaskan pakai metode kias. Kias itu apa? Menyamakan sesuatu yang ada dasar hukumnya belalang dengan sesuatu yang tidak ada dasar hukumnya, yaitu laron, jangkrik dan yang lain-lain, karena ada alasan hukum yang sama. Ada persamaan alasan hukum. Apa alasan hukum yang sama? Sama-sama serangganya. Tapi ada sebagian ulama yang tidak sepakat, tetap menganggap itu bagian dari hasyarat. Hasyarat itu jenis binatang yang tetap nggak bisa dianggap sebagai halal, karena tidak masuk dalam kategori belalang. Belalang ya belalang, jangan dilebar-lebarkan kira-kira gitu. Jadi memang ulama ini beda pendapat. Makanya jangan heran kalau kapan hari itu sempat ada fatwa tentang Yakult yang berwarna merah itu
karena dianggap warna merah itu dari ulat yang berwarna, dari ulat karmin ulat karmin apa lupa namanya itu. Jadi ulat, kalau nggak salah karmin namanya itu, karmin apa namanya itu, dari ulat yang sempat ada fatwa haram untuk Yakult yang berwarna itu, dikarenakan memang sebagian ulama kita itu tidak sepakat dengan kehalalan ulat itu, walaupun ada ulama yang mengatakan tidak apa-apa karena memang menggunakan metode kias. Nah ini saya terangkan saja penjenengan paham bahwa kenapa yang satu mengharamkan, yang satu menghalalkan, karena menggunakan metode yang berbeda. Yang satu tidak mau mengkiaskan, yang satu mau menggunakan metode kias dalam masalah ini. Nah, sebenarnya kalau kita bicara dalam mazhab Syafi'i, dalam mazhab Syafi'i kecenderungannya tidak mengkiaskan selain belalang, serangga disamakan dengan belalang, itu tidak dikiaskan. Makanya nanti terkait dengan ikan juga sama. Muncul pembahasan juga nanti berkaitan bagaimana hukumnya tutut misalnya, karena tutut kan bukan termasuk ikan. tutut itu keong sawan itu aja, keong sawan. Bahkan ada yang sempat membahas soal belut misalnya, apakah belut termasuk dalam kategori ikan misalnya. Tapi banyak ulama yang membela al-belut, sampai ada kitab judulnya al-belut itu. Kalangannya Kiai Jawa Timur, saya lupa Kiai siapa itu, babnya al-belut itu. Jadi membahas tentang hukum belut yang intinya sih halal, tidak ada masalah. Cuman ini saya ingatkan, ini ngaji fikih ya. Saya mau sampaikan agar nanti kalau ketemu sama kiai atau ulama yang mengharamkan, jenengan biar mboten kaget itu seperti itu. Kayak gini misalnya, jenengan kalau pergi ke Kediri, itu keripik bekicot itu banyak. Karena ternyata ulama-ulama di Kediri, kiai-kiai di Kediri itu menghalalkan bekicot. Kalau alasan paling sederhananya adalah bekicot ini perkara at'imah wal asyribah, makan minum. Makan minum ini kalau selama tidak ada dalil yang mengharamkan ya berarti halal. Kembali pada kaidah al-asru fil muamalati al-ibaha hatta yadullad dalil ala tahrimiha. Hukum asalnya muamalah itu adalah boleh, nggak ada dalil yang mengharamkan. Dan Nabi nggak pernah mengharamkan bekicot, nggak ada bekicot di masa Nabi, berarti hukum asalnya bekicot itu halal. Makanya di Kediri banyak keripik bekicot itu. Di Kediri, kalau jangan pernah ke Kediri, keripik bekicot banyak itu. Tapi ulama-ulama di Malang itu banyak yang mengharamkan bekicot. Alasan ulama di Malang sederhana saja. Wong bekicot itu kan tidak termasuk belalang, tidak termasuk ikan. Bekicot itu tidak termasuk belalang, tidak termasuk ikan. Berarti kalau memang itu mau dihalalkan, anggaplah memang Nabi tidak pernah membahas itu halal. Berarti ini jenis binatang yang harus disembelih. Karena kalau nggak disembelih berarti namanya bangkai. Pertanyaannya, nyembelih bekicot itu bagaimana caranya? Begitu itu pertanyaannya. Monggo. Assalamualaikum. Ayo diskusinya panjang. Makanya kalau di Malang nggak ada keripik bekicot, karena di Malang ulama-ulamanya mengharamkan bekicot. Monggo. Jadi ini beda pendapat. Dan memang beda pendapat itu sesuai dengan beda pendapatan, jadi nggak usah kaget lah. Tapi ini memang murni kajian fikih ini. Murni kajian fikih. Ini saya sampaikan teng jenengan supaya jenengan tidak kaget terkait dengan masalah khilafiyah dalam masalah-masalah seperti ini. Ya, sebagian ulama mengambil langkah berhati-hati dengan cara wis ndak ikut mengharamkan juga tidak ikut menghalalkan, wis mangan liyane ae lah, panganan liyane akeh. Makan lainnya aja, yang lainnya yang halal banyak. Jadi saya ulang kembali kepada definisi bangkai. Bangkai itu adalah binatang yang mati dengan cara tidak disembelih atau disembelih dengan cara yang tidak syar'i. Itu adalah bangkai. Makanya saya ulang, walaupun disembelih kalau nggak syar'i, bangkai juga. Nah, sempat ada di media sosial itu viral. Ada pengurus partai tertentu, saya nggak sebut namanya, kurban sapi. Rupanya beliau ikut pendapat yang mengatakan bahwa sunnah bagi yang berkorban itu memotong sendiri. Saya lihat langsung itu postingannya itu, saya lihat di media sosial itu, sang politisi itu ketika motong itu terlepas gini pedangnya itu, terus diulangi lagi, dilanjutkan itu. Nah itu kalau dalam mazhab Syafi'i memang termasuk batal itu. Itu bisa berhukum bangkai itu siapa namanya ini, si korbannya itu. Kalau dalam mazhab saya solusinya harusnya begitu lepas itu dilanjutkan ke orang lain. Sehingga kemudian statusnya binatang ini binatang yang sedang terluka terus disembelih secara syar'i lanjutannya itu. Nah,
Itu kalau pakai mazhab Syafi'i. Ya, bersyukurlah pada Allah ulama itu banyak. Kalau kita bicara di Bidayatul Mujtahid dalam perbandingan mazhab itu disebutkan ya kalau lepasnya itu nggak sengaja atau kemudian lepasnya itu sengaja dalam rangka untuk memastikan sudah terputus atau tidak, itu tidak apa-apa diulangi lagi oleh orang yang sama, tidak ada masalah. Cuma kalau dalam mazhab Syafi'i itu bermasalah memang. Maka beberapa ulama dan kiai atau ustadz yang bermadzhab Syafi'i komentar itu bangkai sudah. Memang betul, makanya terus dikomentari di media sosial itu harusnya walaupun memang ada kesunahan memotong sendiri, tetap sesuatu itu harus diserahkan kepada ahlinya. Jadi walaupun ada kesunahan nyembelih sendiri, kalau kita bukan ahlinya, sebaiknya jangan dipotong sendiri. Sebaiknya tetap serahkan kepada ahlinya. Nah, terus termasuk yang harus hati-hati dalam menyembelih itu apa coba? Binatangnya belum mati wes diseset. Nah, itu tidak boleh itu. Nunggu binatangnya betul-betul sudah mati. Bahkan seingat saya pernah tahu waktu saya masih sekolah, SMA seingat saya. Lewat di sebuah pasar ada orang motong ayam. Ayamnya itu belum mati, masih kejat-kejat, dilempar ke air panas langsung. Itu bangkai, itu tidak boleh itu. Karena dalam hukum Islam itu harus betul-betul mati. Orang berburu saja, misalnya ada orang berburu nembak burung ya, jebret gitu. Kok jatuhnya di sungai? Jatuhnya itu di sungai. Itu sebagian ulama ada yang mengatakan tidak boleh dimakan. Kenapa? Karena rancu, apakah mati karena ditembak atau mati karena kelelep? Gitu. Itu di fikih itu gitu. Kalau jatuh di daratan jelas itu kan karena tembakannya itu. Tapi kalau jatuhnya karena nyemplung di air, itu pertanyaan. Apakah ini mati karena tembakan itu atau mati karena kelelep air itu. Maka sebaiknya jangan dikonsumsi. Itu kalau dalam fikih itu gitu. Saking hati-hatinya. Maka muncul nanti perdebatan-perdebatan tentang bagaimana hukum, sempat viral juga sapi yang mau disembelih itu dipingsankan terlebih dahulu. Iya, baru kemudian dipotong. Oke lah, banyak ulama yang membolehkan karena itu tidak mati. Pertanyaannya bagaimana kalau mati? Wallahu a'lam bishawab. Terus pokoknya macam-macam. Tapi ini diskusi fikih biasa lah itu. Tapi intinya hati-hati dalam menyembelih. Terus fenomena di sini, saya tahunya di sini. Kalau di kampung saya nggak ada, saya nggak ada. Kalau di sini saya ketemu ada beberapa orang penyembelih itu kalau menurut saya nggak syar'i secara fikih, madzhab Syafi'i nggak sah. Kenapa? Karena ketika motong belum mati, terutama kalau motong entok terutama yang saya tahu. Itu belum mati entoknya dipatahkan lehernya itu. Jadi entoknya belum mati dipatahkan gini lehernya. Itu kalau dalam pandangan fikih yang saya pahami tidak boleh. Maka saya pernah minta tolong orang motong itu, tolong jangan dipatahkan lehernya. Saya wanti-wanti betul. Tidak tahu kalau kambing apakah juga sama. Kalau iya tidak boleh itu. Karena nanti ini rancu, ini mati karena dipotong apa karena dipatahkan lehernya itu seperti itu. Kalau dimain di fikih itu gitu. Jadi biarkan dia mati sampai betul-betul mati. Nah, kecuali nggak mati-mati nanti, ya silakan dipotong lagi dah apa sampai kan ada non sewu binatang tertentu yang udah dipotong nggak mati-mati itu, sampai ada yang bertahan berapa hari bahkan ya udah itu lanjutkan potong lagi sampai diputus kepalanya juga nggak apa-apa. Yang paling aman dilakukan oleh orang lain, bukan orang yang sama. Itu kalau secara solusi secara fikihnya itu. Nah ini bukan apa-apa, karena ini bab ketaatan, ini bab ketaatan. Allahu Akbar. Nah, jadi untuk binatang yang mati sebagai bangkai tadi itu beda sama yang dzabihah syariah ya. Kalau dipotong secara syar'i, maka seluruh yang berkaitan dengan binatang itu dia suci, kecuali yang najis kayak kotorannya ya. Termasuk kulitnya dia suci. Tapi kalau yang maitah tadi, bangkai tadi itu prinsipnya binatang itu najis dan haram dikonsumsi, tapi kulitnya itu bisa dimanfaatkan. Kalau dulu bisa buat baju, mungkin termasuk bisa buat alas karpet kayak gini atau apa. Dengan cara apa? Disamak. Kalau sekarang alhamdulillah sudah ada bahan kimia lah untuk menyamak kulit itu. Menyamak itu intinya satu aktivitas untuk menjadikan kulit itu tidak busuk. Cara saya bukan ahli kulit sih, cuman yang saya tahu kalau di sini kan menggunakan zat kimia tertentu sudah itu. Sehingga kemudian kulit itu menjadi awet dan tidak menjadi busuk. Terus dipakai untuk macam-macam. Ada yang dipakai untuk hadroh itu terbang itu, ada yang dipakai untuk jidor, ada yang dipakai untuk beduk itu, macam-macam, termasuk dipakai untuk lukisan-lukisan dan macam-macam. Terserah untuk apalah. Nah itu menjadi suci kemudian, tidak ada masalah. Dengan cara disamak. Jadi menyamak kecuali kulit binatang yang najis, yaitu anjing dan babi.
anjing dan babi ini, atau yang peranakan dari keduanya atau dari satu dari keduanya, itu juga najis dan itu tidak bisa disucikan. Ada kaul yang saya pernah baca dalam satu riwayat, Imam Ahmad ditanya suatu saat, ya Imam, ada orang sholat jadi imam, dia menggunakan baju dari kulit babi, sah nggak kalau kita bermakmum di belakangnya? Kata Imam Ahmad sah, walaupun saya tidak setuju. Jadi Imam Ahmad 4 mazhab lah rata-rata kalau berkaitan dengan kulit babi itu kan dianggap itu najis, kecuali Imam Malik kalau anjing itu kan dianggap suci. Tapi yang lainnya kan menganggap bahwa babi terutama itu adalah najis. Sehingga kalau najis ya tidak boleh dipakai untuk sholat. Tapi memang ada pendapat yang syadz, yang nggak populer lah, yang mengatakan itu boleh. Imam Ahmad tetap menghargai itu, tapi beliau tidak sependapat. Tapi ini penting untuk kita bahas, mengingat kadang mungkin sebagian kita tidak menyadari bahwa di antara jam tangan kita kalau yang kulitnya ya bisa jadi itu ada yang dari kulit babi bisa jadi, tapi sudah disamak. Sebagian mungkin ada yang sepatunya menggunakan dari kulit babi. Kalau kulit buaya nggak apa-apa Pak, karena kulit buaya itu dia binatangnya nggak najis. Jadi binatangnya binatang yang suci, kecuali dia jadi bangkai dia menjadi najis. Tapi kalau disamak kulitnya menjadi suci. Kulit ular nggak apa-apa. Saya punya dompet kulit buaya, kulit ular itu. Tapi saya nggak mahal, mau dikasih Pak. Dikasih. Iya. Jujur banget. Iya, tapi saya dikasih, makanya nggak mahal, mau dikasih saya. Itu seperti itu. Jadi itu ya, itu yang harus kita dipahami. Jadi kalau kulit babi, kulit anjing dalam mazhab Syafi'i najis. Kecuali ada pendapat yang syadz, pendapat yang nggak populer ya. Ada pendapat, dan ini Imam Ahmad mengakui ada pendapat itu dan beliau menghormati pendapat itu, tapi beliau tidak sepakat. Makanya nanti kalau jenengan misalnya terlanjur beli yang mengandung babi, belinya mahal. Piye iki Mas, ya wis pakai pendapat yang boleh aja lah. Tapi ini harus pelajari hujahnya ya, argumentasinya. Cuman karena kita ngaji mazhab Syafi'i, dalam mazhab Syafi'i itu tentu tidak bisa digunakan untuk sholat, karena itu merupakan sesuatu yang najis dan tidak bisa disucikan. Mengenai tadi tulang dan rambutnya, kalau tulang itu, kalau kita bicara di informasi perbandingan mazhab, ada pendapat yang membolehkan, mengingat ada beberapa ulama salafus soleh yang membuat sisir itu dari tulang bangkai. Tentunya sudah disamak tadi itu. Tapi ada ulama seperti kalau dalam mazhab Syafi'i kan dinyatakan najis. Kalau untuk rambutnya itu ada perincian kalau untuk rambutnya, Pak. Jadi maaf, pertanyaan gini. Ada binatang masih hidup diambil bulunya. Seperti apa coba? Entok. Yang diambil bulunya itu ya. Atau beberapa ayam untuk kemoceng itu. Kalau ayamnya disembelih nggak ada masalah. Ini ayam hidup kita di bubut misalnya. Ini misalnya. Bagaimana hukumnya itu? Atau kucing yang sering kalau nempel di kita kan, atau di motor kita kadang banyak bulu kucing. Bagaimana hukumnya itu? Para ulama mengatakan gini. Ini dalam kitab ini dikatakan, kalau binatangnya binatang yang halal dimakan, maka bulunya suci. Jadi bulu yang terlepas dari badannya itu, walaupun dia masih hidup, itu suci bulunya. Kayak entok, ayam tadi, dan beberapa yang sejenis itulah, itu suci. Termasuk wool, apa itu? Kambing ya, kambing wool ya itu. Nah, domba. Nah, itu suci dan itu bisa dipakai untuk baju, tidak ada masalah. Tapi kalau binatangnya adalah binatang yang haram dimakan, dia najis. Ini kita nggak bahas tentang binatang yang najis, memang najis binatangnya seperti anjing, babi itu. Ini kita bahas binatang yang haram dimakan seperti kucing. Pertanyaannya, loh berarti bulu kucing najis? Kata para ulama, iya najis. Cuman dia dimaafkan karena dia jenis binatang yang dekat dengan manusia. Jadi dalam fikih itu ada istilah gini, untuk sesuatu yang sulit dihindari itu dimaafkan. Jadi untuk sesuatu yang sulit dihindari itu dimaafkan. Kalau kaidah fikihnya itu al-masyaqqatu tajlibut taisir, kondisi yang sulit itu menarik kepada kemudahan. Ada tori umul balwa, najis yang merata. Contoh ini ya, jenengan kalau musim hujan kan kadang banjir nggih, air got naik. Kita tahu got itu kan isinya macam-macam, termasuk najis di dalamnya. Jenengan ke musola, kalau pakai mobil mungkin tidak ada masalah. Kalau pakai motor, jalan kaki pasti kena itu. Maka kenanya kita oleh air yang ngecembeng di mana-mana dan sulit dihindari itu
itu dimaafkan. Najis aslinya, tapi dimaafkan. Apalagi ada beberapa titik, saya kalau ke Pondok Gede itu di pertigaan ada apotik samping itu yang mau mengarah ke arah Jati Makmur, Jati Keramat itu kadang ada comberan yang tumpah, itu bau itu kadang mau namanya orang motor kadang kan kena aja tes gitu ya, itu dimaafkan. Jadi tidak lantas kemudian menjadi najis yang tak termaafkan, karena saya ulang tadi, untuk situasi di mana kita sulit menghindari maka berlaku hukum ma'fu, hukum dimaafkan. Nah, karena tadi al-masyaqqatu tajribu taisir, kondisi yang sulit itu menarik kepada kemudahan. Nah, umul balwa, najis yang merata, itu juga menjadikan sesuatu itu dimaafkan. Ini yang pertama ya, bab yang pertama yang kita bahas pada malam hari ini. Selanjutnya faslun ayhada faslun, fasal yang kedua, wala yajuzu, dan tidaklah boleh apa istimalu awani dhahabi, menggunakan wadah dari emas, wal fiddati, dan perak, wa yajuzu isti'malu ghairihima, dan boleh menggunakan wadah dari selain keduanya, minal awani, dari beberapa wadah. Jenengan kalau punya duit lebih terus punya piring dari emas, punya sendok dari emas atau dari perak, itu tidak boleh dipakai. Ya, banyak alasannya, di antara belakangan ada hikmatut tasyri' ya, ternyata nggak bagus untuk kesehatan juga. Ini yang ahli kimia silakan menjelaskan apa kandungan kimia dari emas, apa kandungan kimia dari perak yang nggak bagus kalau itu dipakai untuk wadah. Tapi secara hukum itu menunjukkan adanya kesombongan sebenarnya. Sehingga kemudian dilarang dalam Islam orang makan minum menggunakan wadah dari emas itu. Tapi kalau cuma untuk koleksi tidak apa-apa, tapi hati-hati ketahuan sebagai pajak nanti dia. Ada zakatnya karena nggak dipakai, ada zakatnya karena nggak dipakai itu. Zakatnya 2,5% setiap tahunnya itu. Allah, kok nggak di sini aja Mas Pak? Apa? Mau kamar kecil kan? Oh ada. Oh beliau untuk yang binatang persusuan rodoah dengan babi gitu sama hukumnya dihukumi babi apa? Misalnya kambing yang terapi. Apa yang dikandung oleh darah itu dikandung oleh susu. Itu yang saya tahu. Jadi DNA dan RNA yang dikandung oleh darah itu dikandung juga oleh susu. Sehingga kalau kambing itu menyusu di masa pertumbuhan, kalau untuk kambing berarti usianya di bawah setengah tahun berarti, atau karena kambing kibas itu, domba itu usia setengah tahun itu sudah bisa dipotong sebagai kurban. Nah, usia 6 bulan itu sudah bisa dipotong sebagai kurban. Kalau batibul belum boleh, kambing muda itu nunggu 6 bulan, 6 bulan. Kalau 6 bulan baru sudah boleh. Nah berarti kalau dia nyusu di bawah 6 bulan itu Pak Haji, dengan kategori 5 kali susuan kenyang, itu bisa termasuk anak susuan itu. Kalau dalam madzhab Syafi'i kan ada ketentuan kalau anak manusia itu 2 tahun ke bawah. 2 tahun ke bawah, 5 kali susuan kenyang itu dianggap dia bernasab kepada. Nah, kira-kira kambing ini nyusu ke babi itu berapa lama? Sampai pada 5 kali kenyang lombatan, dan dia dalam masa pertumbuhan apa tidak? Jadi kalau di masa pertumbuhan berarti babi itu kalau kambing berarti di bawah 6 bulan. Kalau sudah 6 bulan itu sudah pada usia yang sudah bisa dipotong sebagai kurban, berarti sudah tidak masuk dalam kategori itu. Dan karena apa yang dikandung oleh darah itu dikandung oleh susu. Jadi bisa jadi kambing itu menjadi ya DNA dan RNA-nya menjadi sama dengan babi itu. Itu kalau kita ambil hikmatut tasyri'nya nggih. Kalau kita bicara hikmatut tasyri'nya. Karena yang saya pernah tahu di medsos itu bukan kambing sih, jadi ada kucing disusui oleh anjing. Itu yang saya pernah tahu. Jadi ada orang nemu kucing terus disusui oleh anjing. Itu saya pernah tahu. Nah, itu kalau itu kucingnya berarti menjadi anak rodok, anak susuannya anjing itu. Sehingga bisa jadi statusnya menjadi berbeda daripada dengan kucing-kucing yang pada umumnya. Ini kita ngomong dinamika fikih ya, bahwa nanti ada yes and no-nya biasalah. Ulama itu kalau sudah masalah kasus-kasus baru itu selalu akan terjadi perbedaan pendapat dalam masalah ini. Itu seperti itu. Tapi analisa fikihnya kira-kira seperti itulah. Wallahu a'lam bishawab. Karena itu yang pernah saya tahu di media sosial itu. Terus kemudian
berkenaan dengan wadah tadi ya. Saya ulang, itu lebih kepada karena khawatir menimbulkan kesombongan. Kawong kok cek engkrese apa namanya gawe piring kok dari emas, dipakai makan menggunakan emas atau menggunakan perak. Itu dianggap sebuah kesombongan. Makanya dalam Islam itu terlarang. Di samping memang ada hadis yang melarang tentang hal itu. Nah, makanya saya ulang, kalau jenengan punya kelebihan harta, punya tapi mungkin saja kan jenengan nemu koleksi piring emas, jadi bukan sengaja beli tapi nemu, anak nggak sengaja gali sumur, nemu piringnya koleksi Raja Majapahit atau mana, terus Anda simpan, ya silakan, tapi jangan kemudian dipakai untuk makan. Dan ada zakatnya kalau lukoto. Kalau lukoto zakatnya itu bisa sampai 20% setelah dipotong operasional. Kalau ya tidak apa-apa kalau dia zakatnya 20%. Kalau lukoto, kalau temuan. Kan itu saya punya jamaah orang Wika. Dulu zaman Pak Harto itu sering dapat proyek ngerjain jembatan, gedung di daerah Jawa Timur, Trowulan itu, daerah Mojokerto dan sekitarnya itu. Beliau cerita sama saya, itu sering kami tim itu nemu emas, itu sering. Gali di daerah Jawa Timur itu sering nemu emas. Saya tidak ambil Ustaz, teman-teman yang ngambil. Sekarang yang ngambil pada miskin semua Ustaz. Yang ngambil emas itu pada miskin semua. Loh, kenapa Pak Haji? Ya itu Ustaz, mungkin karena nggak dikeluarkan zakatnya kali. Oh iya gitu. Ada itu harus dikeluarkan zakatnya itu. Tapi kalau kita masukkan dalam undang-undang itu menjadi milik negara sebenarnya. Kalau dulu saya pernah tahu di TV itu ada orang pas gali sumur di sawah atau pas gali di sawah nemu itu mahkota Raja Majapahit apa-apanya, saya nggak paham itu. Diserahkan ke negara, oleh negara si petani ini diberi hadiah plus anaknya dikuliahkan disekolahkan sampai kuliah. Terus begitu kuliah dijamin jadi ASN saat itu. Ya lumayan lah. Ya, jadi kalau pas yang tepak ya, kalau saya nggak tepak ya mbuh digowo sapa terus. Ya, nggih monggo. Harta karun ini memang sudah diselidiki, dinyatakan ada di titik sekian, koordinat sekian, diambil, dikorek, ada. Lalu dengan negara bagi dua. Yeah. Mamanya ada 100 kilo, 50. Dengan catatan sebelum dibagi dua, keluarkan dulu zakatnya, baru dibagi dua. Bagaimana yang bukan negara? Orang yang ngambilnya. Ya, kalau negara tidak ada kewajiban ngeluarin zakat karena negara itu bukan orang, negara itu institusi. Ya, jadi kalau institusi kayak uang DKM masjid, DKM nggak ada, DKM sebagai pengurus ya itu tidak ada kewajiban ngeluarin zakat karena dia institusi bukan perorangan. Tapi kalau itu milik perorangan, baik perorangan satu orang atau bersama-sama berserikat, persero atau perusahaan PT atau macam-macam, maka dia ada kewajiban ngeluarin zakat. Caranya bisa masing-masing, dibagi dulu baru dikeluarkan masing-masing, atau sebelum dibagi dikeluarkan zakat terlebih dahulu, bebas terserah. Kayak orang yang kerjasama dalam pertanian itu, orang yang kerjasama dalam pertanian itu dia bisa mengeluarkan zakatnya sebelum dibagi ketentuan bagi hasilnya atau setelahnya. Kalau saya dulu dalam masalah pertanian, karena saya pernah investasi di pertanian saat itu, saya sebelum dibagi saya minta dikeluarkan zakatnya dulu. Alhamdulillah, masya Allah kok lebih berkah gitu daripada kemudian setelah dibagi baru kita keluarin zakatnya. Nah, dikeluarkan terlebih dahulu, dikeluarkan terlebih dahulu zakatnya baru dibagi ya. Ya itu kok kelihatannya lebih berkah itu daripada kita bagi terlebih dahulu terus kemudian baru kita keluarin zakatnya masing-masing. Karena kadang kalau dibagi malah nggak ada kewajiban ngeluarin zakat karena kilonya kurang kadang ya. Karena ada ketentuan tonnya itu kan. Kalau begitu dibagi nggak sampai segitu. Akhirnya kan nggak ada kewajiban zakat. Malah nggak. Pakai sama Allah kalau saya. Jadi mending mumpung masih bulat keluarin dulu aja lah zakatnya. Baru kemudian dibagi. Karena zakat pertanian itu termasuk lukoto temuan itu kalau pertanian kan yaumah hasodi. Di hari dimana dia mendapatkan itu panen. Kalau lukotos ketika dia mendapatkan itu segera dikeluarkan zakatnya 20% malahan. Kalau pertanian bisa 5%, bisa 10% tergantung pakai irigasi yang bayar atau tidak bayar. Kalau bayar hanya 5%, 1/20. Itu pun setelah dipotong operasional ya. Kalau masih punya hutang, bayar hutangnya dulu.
banyak petani itu ketika menanam itu pinjem, termasuk rabuknya. Nah itu jangan langsung bagi zakat dulu, bayar utang dulu. Perintah Nabi begitu. Ya, saya kira itu. Wallahu a'lam bishawab. Kembali lagi Nggih. masalah bangkai, Ustaz. Bangkai, nggih. Kita di belakang sana, Nggih. sebuah mobil, Nggih. katakanlah tuh, Nggih. seberang kambing, dia kena. Nggih. Kita ngerti dia belum mati nih, buru-buru berhenti turun sembelih, Ya. itu bangkai enggak? Bagus. Ada dua pendapat. Pendapat yang pertama mengatakan kalau lukanya itu merupakan luka yang membuat dia nggak ada harapan hidup, terus dipaksa disembelih supaya tidak haram, maka itu tetap bangkai hukumnya. Pendapat yang pertama. Terus rincian pendapat yang pertama juga, tapi kalau dia lukanya luka yang masih ada harapan hidup dan segera disembelih, maka itu bukan bangkai. Misalnya yang kena tabrak hanya bagian kakinya misalnya, atau hanya bagian tubuh yang dirawat masih bisa sih, ini nggak mati sih insya Allah gitu. Ya, ini nggak haram. Ini rincian pendapat yang pertama. Pendapat yang kedua mengatakan ya wis, asal masih belum mati, asal segera dipotong sesuai dengan syar'i, dia bukan bangkai. Karena ketentuan definisi bangkai itu adalah binatang yang hilang nyawanya dengan sembelian yang tidak syar'i. Ini kan masih belum hilang kehidupannya, kita hilangkan dengan sembelian yang syar'i. Adapun sebab sembelihnya awalnya karena ketabrak itu persoalan lain. Jadi silakan Bapak pilih pendapat yang mana. Biasanya kalau kambing pilih pendapat yang kedua biasanya. Kalau ayam ikut pendapat yang pertama. Biasanya kalau kambing ikut pendapat yang kedua biasanya. Karena mahal, sayang. Itu yang saya tahu. Wallahu a'lam bishawab. Ada dua pendapat yang saya tahu. Silakan wallahu a'lam bishawab. Kalau saya lebih condong pada yang kedua sih memang. Kenapa? Karena selagi dia masih kecet-kecet berarti belum mati. Nah, kalau gitu kita hilangkan kematiannya dengan sembelian yang syar'i, udah selesai, tidak ada masalah. Jadi itu insya Allah itu dzabihah syar'iyah, itu tidak ada masalah. Wallahu a'lam bishawab. Kalau saya nggak bisa menjelaskan. Nggih. Pak, mohon maaf Pak, biar gantian dulu Pak. Nggih, monggo. Aku pamit. Mengenai tadi pertanyaan Nggih. Mengenai penjelasan tentang kucing, bulu Nggih, kucing itu betul, kucing. maksudnya pembahasannya tentang kucing mati atau Kucingnya bulunya rontok. Yang sudah mati, Ya, bukan. Hidup. Yang bulunya rontok. Itu najis juga. Ini bulu binatang yang terlepas dari binatang yang masih hidup. Masih hidup. Itu kalau binatangnya binatang yang halal dimakan, maka suci rambutnya atau bulunya. Tapi kalau binatang yang haram dimakan seperti kucing dan kawan-kawan, maka berarti dia najis bulunya. Khusus untuk kucing, para ulama mengatakan dimaafkan. Kenapa? Karena dia jenis binatang yang dekat dengan manusia dan sulit dihindari. Nah, karena sulit dihindari maka berlaku hukum ma'fu, hukum dimaafkan. Itu maksudnya, Pak. Pertanyaan saya adalah dimaafkannya ini artinya kalau itu menjadi keseharian di rumah saya melihara kucing. Pengertian dimaafkan nih kalau kita tahu bahwa itu sebenarnya bisa kita tata, ya harusnya nggak usah melihara kucing, atau sebenarnya ya nggak apa-apa juga, tapi Bagus. Artinya, Praktek ya pertanyaan begitulah. bagus. Prakteknya terjadi di masa Nabi dan para sahabat, kucing tetap dipelihara, tetap kucing tetap digendong, kucing tetap dipelihara, bahkan mereka minum dan makan bersama kadang di antara para sahabat Nabi itu. Sampai tanyakan kepada Nabi apakah ini najis, kata Nabi tidak. Jadi suci, tidak ada masalah. Jadi bekas minum kucing itu menjadi suci dalam hal ini. Tidak ada masalah, baik. Karena dia ini binatang yang dianggap dekat dengan manusia. Sebenarnya nanti kalau kita punya binatang yang dekat dengan kita selain dari kucing sekalipun, maka dia hukumnya sama di ma'fu sebenarnya. Misalnya ya, ada orang yang pelihara binatang selain kucing yang dia akrab, musang namanya. Musang misalnya. Musang itu kan bisa jadi binatang yang akrab dengan kita. Kalau dia binatang yang sehari kumpul dengan kita, maka bulunya itu menjadi dimaafkan juga, nggak ada masalah. Wallahu a'lam bishawab. Mari silahkan Bapak-bapak kalau ada yang mau tanya. Nggih, monggo. Saya kembalikan ke Pak Jumar lagi. Oh, silahkan. Oke, monggo. Nggih, monggo. Gini Pak Ustaz, Nggih, Pak. kita menyembelih ayam. Nggih. Pada saat disembelih, ini ayam kan dalam posisi masih hidup ya.
Nggih, nggih, nggih. Jatuhnya di comberan, Nggih, nggih. buat di air atau dibuat di air. Nggih, nggih. Begitu kita angkat, air itu udah mati. Nggih. Bagus. Sebenarnya gini, Pak. Tadi kalau di fikih itu ada contoh kasus ada orang berburu. Ketika dia berburu nembak burung misalnya gitu ya. Burung itu jatuh ke air. Itu kalau di fikih dilarang untuk dimakan karena menjadi rancu apakah dia mati karena tembakan itu atau mati karena tenggelam itu. Itu satu dulu ya. Nah, pertanyaan Bapak menarik ini. Ini kita motong ayam. Terus ayam itu lompat sampai kecemplung di got atau comberan tadi. Begitu kita ambil, dia sudah mati. Nah, pertanyaannya, ini mati karena air itu atau mati karena sembelihan? Kalau Bapak tidak bisa memutuskan, maka berlaku kaidah ini, Pak. Berlaku kaidah da' ma yuri buka ila ma la yuribu. Tinggalkan apa yang kamu ragu kepada kamu yang tidak ragu. Jadi kalau Bapak ragu, mending gak usah dimakan, hukumi bangkai saja. Tapi kalau Bapak berkeyakinan enggak kok, ini pasti mati karena sembelihan saya. Karena tadi sudah mau mati nih, cuman dia pas sakaratul dia lompat. Pas sakaratul dia lompat. Jadi matinya bukan karena kecemplung tapi karena sembelihan saya. Kalau Bapak yakin betul, maka kembali pada kaidah al yaqinu la yuzalu bisyak. Jadi keyakinan tidak bisa dihilangkan dengan keraguan. Tapi kalau Bapak betul-betul mamang ragu-ragu karena pas tadi mancuk comberan dia ayamnya bukan gelubuk-gelubuk tapi lari ayam ini. Ya misalnya, berarti ada kemungkinan dia masih agak lama hidupnya, terus tiba-tiba mati gara-gara kecemplung. Nah, berarti ada kemungkinan dia mati karena comberan itu. Salahnya tadi dari comberan. Ya gitu Bang. Jadi kalau Bapak yakin itu karena potongan Bapak matinya, dimakan aja nggak apa-apa Pak. Kembali pada kaidah al yaqinu la yuzalu bisyak. Keyakinan tidak bisa dihilangkan dengan keraguan. Tapi kalau Bapak ragu-ragu, betul-betul ragu-ragu nggak bisa memutuskan, maka kembali pada kaidah da' ma yuri buka ila ma la yuribuk. Tinggalkan apa yang kamu ragu kepada yang kamu tidak ragu. Berarti jangan dimakan sudah. Beli lagi aja, Pak. Kalau Pak Iya. Jamal nggak mungkin ragu kan. Pasti mati karena sembelian gitu Iya, aja. nggih, Pun, nggih. Kalau yakin enggak apa-apa, nggih. Kalau yakin, enggak apa-apa kalau yakin. Akhirnya nggak saya makan, Pak. Kalau diangkat, kalau saat diangkat, Nggih. dia sudah tidak. Nggih. Berarti Bapak pilih nggak makan ya? Ya udah apa-apa, silakan itu apa-apa. Nggih. Nggih enggak apa-apa. Iya. Iya. Iya, Pak Ustadz ya. Kenapa? Tadi kan ada saat kita dengan keyakinan kita. Betul. Kalau Bapak ragu mending tinggalkan, betul. Kalau Bapak ragu. Kalau kita ragu, Nah, nggih. kita tidak tetangga, Nggih. Kenapa? Oh, baik. Kalau Bapak ragu kan sebaiknya ditinggalkan. Jangan kasih tetangga, kasih kucing aja. khawatir. Kasih kucing. Kalau saya Enggak mubazir Pak, kasih kucing. Kasih kucing, Bang. Iya, kasih kucing. janda sebenarnya Pak. Apa? Janda. Saya pernah dikasih daging oleh jamaah saya, tapi daging itu dari Taiwan. Nggak ada label halalnya. Saya dikasih juga mochi juga dari Taiwan itu, tapi ada label halalnya. Terus kemudian sama anak saya ada kayak barcode-nya itu di scan sama anak saya. Ya, ternyata di perusahaan itu juga dia juga jual babi. Jadi oke, memang yang di saya ini daging sapi, tapi di perusahaan yang sama itu juga jual babi, produksi babi juga. Nah, saya tidak tahu apakah alatnya sama atau beda kan? Nah, daripada saya ragu, akhirnya tidak saya makan. Karena alhamdulillah banyak kucing yang bersilaturahim ke rumah saya. Ya sudah kasih kucing itu akhirnya kasih kucing. Kalau mochinya udah habis kalau mochinya. Karena mochinya ada labelnya halal mochinya itu. Iya. Terus sempat dikasih juga coklat misalnya. Nah, coklat itu setelah di scan ternyata ada mengandung unsur babi. Ya kita nggak makan kalau yang ada. Iya. Apalah saya nggak ngerti itu. Anak saya itu kerjaannya nyeken itu. Itu seperti itu. Betul. Tapi pernah juga saya debat dengan istri saya saat itu ada roti yang sekarang mereknya sudah ganti mereknya. Saya nggak sebut mereknya karena lagi online. Nggak ngasih sponsor juga. Nah saat itu dapurnya itu kan ada ruang kacanya yang orang bisa ngelihat. Istri saya itu belum ada label halal MUI-nya. Nah kata istri saya, "Uy kulo mas suka ono
gak ono babi ini insyaallah aku ketok iku ngono. Wis aku yakin ae lah. Lah sampean yakin gak apa-apa panganan. Aku ragu-ragu, aku milih gak mangan aku. Saya bilang karena saya ragu saya pilih gak makan. Di sisi saya persilakan makan enggak apa-apa. Dia yakin kok karena dia lihat ke dapurnya itu. Dia yakin gak ada babinya ora apa-apa. Ya monggo, saya bilang gitu. Terus begitu dia makan kok kayaknya enak, aku yakin juga lah saya makan. Ya tapi kan belakangan ternyata dia pasang label halal juga, tapi dengan merek toko roti yang berbeda. Itu seperti itu. Dia ganti merek. Allah, saya nggak sebut mereknya ya, karena nggak kasih sponsor. Apa? Iya, nggak ngasih sponsor juga Pak. Nggak ngasih sponsor saya sebutkan mereknya. Nggih, monggo nggih. Tadi mungkin karena ragu-ragu atau mungkin bahkan memang kita punya katakan ayam yang mati. Nggih. Bagaimana kalau diminta orang yang non muslim? Oh gitu. Apakah lebih bagus diberikan atau dikuburkan atau dikasih ke? Ya karena untuk mereka mungkin bagi mereka itu tidak masalah, ya tidak ada masalah Pak. Jadi bukan berarti kita memberikan barang yang haram. Boten, karena bagi mereka tidak apa-apa, ambil aja tidak apa-apa. Ya, kayak itu sama dengan kita ngasih makan kucing tadi atau sama aja. Ya maaf sama aja. Karena bagi mereka kan tidak apa-apa itu ya. Betul. Ya silakan aja. Iya monggo. Kalau lagi tugas keluar itu kan biasanya perbekalan saya itu kurang lebih sekitar 5 hari. Okay. Nah kemarin saya tuh perbekalan habis tuh di hari ke-8. Nah di suatu daerah yang non muslim. Nah di situ itu nggak ada ya namanya mayoritas non muslim ya. Ayam itu disembelih ya kita nggak tahu lah. Okay. Nah, itu hukumnya gimana Ustaz ya? Karena memang kita sudah berusaha cari makanan ya yang terdekat yang kayaknya secara produksinya bener itu gimana Ustaz? Ya, jadi gini. Kita mau apa aja lah. Sama kayak di pesawat kan juga gitu. Kalau jenengan bisa memang sebisa mungkin bawa makanan halal dari Indonesia. Yang awet itu biasanya abon. Abon itu awet, abon sapi. Atau telur asin. Telur asin awet, oh? Rendang awet juga? Oh iya. Rendang. Sambal kacang, sambal terasi sasetan. Iya. Ya, jadi sebisa mungkin bawa niku, sebisa mungkin. Kalau memang betul-betul persediaan makanan habis, sudah berusaha nyetok selama mungkin tapi nyata habis juga, tetap usahakan makan makanan yang secara hukum itu halal. Jadi jangan daging berarti. Ikan-ikanan. Ikan beneran, bukan ikan-ikanan. Kalau ikan-ikanan kan plastik. Ikan beneran gitu. Ya. Walaupun kita tidak tahu nanti bakarnya apa di tempat pembakaran yang juga babi dibakar juga, itu oke lah, itu terserah mereka. Tapi ya, tapi kita terpaksa kan nggak ada pilihan lain, misalnya tempatnya belilah itu yang sekiranya, atau telur itu pasti halal itu. Jadi kalau misalnya mau beli yang telur itu, yang omelet itu, tapi nggak tahu minyaknya bagaimana, wallahu a'lam bishawab. Ya, jadi memang sebaiknya sih memang bawa dari Indonesia yang awet-awet, apa tadi, rendang, telur asin, ya, pokoknya gitu lah. Diusaha kalau memang betul-betul nggak ada, terus berarti makannya jangan sekenyangnya, asal cukup untuk hidup. Asal cukup untuk hidup. Jadi kalau sekiranya jadi kalau sekiranya cukup makan setengah piring misalnya, jangan teruskan sampai 1 piring kalau bisa. Dicukupkan aja itu. Wallahu a'lam. Memang nggak bisa kayak bawa mie instan itu nggak bisa. Sudah habis di hari ke-5. Nggak kepikiran bawa abon-abon gitu? Sudah juga, habis juga. Oh ya wis. Namanya yang lainnya juga minta soalnya. Oh iya Pak. Gempon. Pokoknya berusahalah makan yang halal sebisa mungkin. Adapun tidak bisa menghindari, semoga dimaafkan tadi. Wallahu a'lam bishawab. Nggih, monggo Pak Penang. Nggih. Oke. Dampaknya itu sekarang Nggih. apakah kita makan haram atau tidak? Bagus. Sependek yang saya pahami, kalau kita tidak tahu dan betul-betul tidak tahu, saya ngomong secara hukum dulu ya. Secara hukum kita selamat, tidak ada masalah, wong kita tidak tahu.
Artinya kita tidak tahu kalau itu ternyata haram. Nah, secara hukum kita aman, tidak ada masalah. Terus terhadap mental kita bagaimana, terhadap spiritual kita bagaimana, kepada rohani kita bagaimana, apa berdampak? Pasti berdampak. Sambil contoh, seorang ayah yang mencari nafkah secara haram, dikasihlah ke anak istri kadang tidak tahu kalau itu dari harta haram. Berdampak nggak kepada anaknya? Berdampak. Pada pembentukan psikologi kejiwaan anak, rohani pasti berdampak itu. Mentalitas berdampak, pasti berdampak itu. Nah, kepada kita juga sama berdampak. Nah, ya bahwa dampaknya kemudian tidak separah, dampaknya tidak separah kalau kita mengetahui, ya. Tapi dampaknya pasti ada ya. Dampaknya pasti ada. Wallahu a'lam bishawab. Makanya ulama-ulama dulu itu kadang saking berhati-hatinya itu ya nggak berani sembarangan marung, ulama-ulama dulu itu nggak berani sembarangan marung. Saya pribadi saja kalau marung itu saya betul-betul di tempat yang saya yakin gitu. Kalau saya nggak yakin itu saya nggak berani sembarangan itu. Berusaha yang betul-betul ya. Kalaupun saya terpaksa saya nggak ngambil yang dagingnya, tapi ngambil yang ikannya misalnya gitu. Itu seperti itu. Kalau saya nggak yakin, tapi kalau saya yakin sih makan aja. Selebihnya Allah terserah Allah udah itu. Kan ada misalnya rumah makan tertentu itu yang kita ragu kadang. Iki tenanan ta iki. Maaf ya kadang dari rupa penjualnya itu kadang kita kok ragu saya itu. Aduh. Iki halal tapi aduh kok enggak seret kadang itu. Bukan menghinakan orang, bukan ya, tapi maksud saya kadang hati itu enggak seret gitu loh. Kalau enggak seret itu ya kadang ya terpaksa cari yang lain gitu. Wallahu a'lam bishawab. Kalau ada tulisan halal tapi ternyata ada yang bisikin, dia kalau buka pagi ada yang dimasukin tuh. Kalau saya pribadi gini ya, kalau orang itu sudah berani pasang label halal, kalau saya pribadi gini, selama tidak ada hal yang mencurigakan, bismillah saya berani masuk. Kenapa? Karena dia pasang label halal itu aja berarti itu dia paling enggak dia ada komitmen awal untuk berusaha menyajikan yang betul-betul halal gitu. Kecuali kita ragu ya. Kalau kita ragu jangan paksakan. Karena ada juga sebagian orang itu pasang label halal, ternyata maaf kita ragu, tetap ragu masih. Kalau ragu jangan masuk. Kecuali kita nggak ragu. Kalau saya yakin monggo silakan, enggak apa-apa. Karena dia non muslim. Diposisikan pada posisi waspada aja. Jadi kalau Bapak menghindari tidak ada masalah itu. Wallahu a'lam bishawab. Ya, paling enggak kita berusaha. Allah itu maha baik kok. Kalau kita udah berusaha mencari yang halal, kok kebelasuk nggak sengaja ke yang haram, itu insya Allah masuk dalam ayat Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Insya Allah gitu. Nah, bahwa kemudian sedikit banyak berdampak pada ruhani dan spiritual itu pasti, itu berdampak pasti itu. Tapi insya Allah tetap dimaafkan oleh Allah. Kenapa? Karena kita tidak sengaja. Dan itu berbeda dengan yang sengaja tentunya. Itu wallahu a'lam bishawab. Ya dalil yang paling konkret itu orang tua yang ngasih nafkah yang haram untuk anaknya, sedikit banyak pasti berpengaruh pada perilaku anaknya. Itu seperti itu. Sedikit banyak itu pasti itu. Pasti. Saya itu pernah, ini kisah nyata ya, bukan orang sini, orang Jakarta Timur sana. Saya diundang ke sana itu, beliau itu pegawai BUMN ya. Satu saat beliau curhat tentang anak pertamanya yang susah dikendalikan lah, gampangannya menurut orang tuanya nakal, menurut orang tuanya. Tapi wallahu a'lam lah, saya nggak paham itu. Nah, terus beliau minta dimuhasabai. Saya muhasabai lah, termasuk perihal nafkahnya itu. Begitu masuk dalam bab nafkah itu, beliau ngomong ke saya gini, ya si Ustadz, saya sering terima uang yang di luar yang seharusnya, kata dia bilang gitu. Kalau gitu mulai sekarang saya nggak akan terima lagi itu. Nah, jadi sejak itu beliau ganti nomor rekening. Pokoknya beliau hanya mau terima yang seharusnya saja, yang resmi, yang nggak seharusnya beliau nggak terima itu. Nah, sehingga kemudian qadarullah, putrinya itu ada perubahan memang. Setelah disterilkan pendapatannya itu dengan izin Allah, putrinya ada perubahan yang masya Allah lebih baik itu. Hingga detik ini alhamdulillah masya Allah. Itu seperti itu. Tapi ada juga yang datang ke saya, Ustadz, saya ini punya 2 rekening.
satu rekening haram, satu rekening halal. Ada juga yang begitu itu. Jadi, yang rekening haram tidak saya pakai untuk keluarga yang rekening halal. Yang rekening haram ini untuk ongkos politik katanya. Embus akar mus. Campur-campur gitu. Dipisah sama dia. Jadi dia punya dua rekening. Rekening yang halal sendiri untuk keluarganya. Kalau yang rekening haram dia pisah. Nggak paham saya itu dah. Tidak boleh, Ustaz, ya. Kenapa? Disuap dan yang disuap sebenarnya tidak boleh. Saya tidak paham konteksnya. Kalau itu yang dimaksud memang tidak boleh. Karena kan kadang ada situasi di mana orang tidak bisa menghindar. Iya benar. Ya, Susahnya yang nggak bisa. iya betul. Ya itu ya makanya saya nggak paham. Saya nggak paham detailnya. Tapi yang pasti kalau yang tipe yang itu betul tidak salah memang. Dasarnya memang ar-rashi wal murtashi finnar. Orang yang menyuap dan disuap itu Di neraka. Iya dosa, Ustaz, ya. Itu yang di medsos Ustaz yang ngomong gitu ya. Iya. Dosa yang disuap ini. Iya. Itu tadi disuap. Kalau gratifikasi gimana, Ustaz? Berarti kalau ada yang lihat kita pisahkan uangnya, kita sembahyang ke masjid itu nggak apa-apa kitanya. Saya pernah ditanya orang gini, Ustadz, si telepon orang. Iya, enggak saya telepon orang saya. Tapi ini kalau masuk ranah hukum sudah ingkrah kan sekian puluh tahun yang lalu. Saya ditelepon orang, Ustadz, ini ada teman saya nawarin saya duit hitam. Ini kisah nyata. Saya ditanya itu saat itu. Apa duit hitam itu? Saya nggak paham. Saya bilang. Dia bilang ini Ustadz, teman saya cerita. Jadi di kantornya itu ada korupsi lah bersama itu. Dia nggak mau sebenarnya, tapi dia masuk dalam lingkaran itu sehingga mau nggak mau dia harus terima. Karena kalau nggak terima nanti dia ditendang gitu. Nah, terus itu kalau kamu mau ada di mobil uangnya itu buat anak yatim kamu. Jadi jamaah saya nelfon saya ini dia punya anak yatim. Maunya itu tadi uang itu untuk anak yatim. Gimana Ustaz, saya terima apa tidak? Terima saja Bu, saya bilang gitu. Bilang sama teman ibu, jangan niat sedekah. Kalau sedekah Allah nggak terima. Allah nggak mau terima sedekah dari hasil korupsi kan. La yaqbalullah shadaqatan min ghulul. Allah tidak mau terima sedekah dari hasil markup, saya bilang itu. Terus gimana Ustaz? Bilang ke teman ibu, niatnya mengembalikan hak. Karena di undang-undang kita ada kata-kata gini, orang miskin dan anak terlantar dipelihara oleh negara. Nah, jadi hasil korupsi itu serahkan ke anak-anak yatim itu. Niatnya mengembalikan hak, jangan niat. Iya, apa? Dia lepas berarti. Iya, dia mengembalikan hak. Iya, karena kan memang dia tidak mau sebenarnya kan. Ya, dia kembalikan hak itu tadi. Saya bilang gitu sih, ngomongnya gitu. Kalau yang tadi rekeningnya 2 itu saya bilang ya sudah bikin rumah sakit gratis, bikin sekolah gratis. Atau kasih modal usaha beasiswa sekolah ke orang-orang tidak mampu, niatnya jangan sedekah, saya bilang itu. Niatnya mengembalikan hak niatnya. Karena di undang-undang kita ada kata-kata itu, orang miskin dan anak bukan boleh korupsinya. Cuman kalau dalam posisi di mana tidak bisa dihindari, ya tadi itu solusinya. Jadi niatnya mengembalikan hak itu. Ya karena kalau niatnya sedekah nggak sah. Kalau niatnya sedekah. Oke Pak, monggo Pak. Semakin malam semakin asal jangan nanya serangan fajar aja. Duit hitam, Duit hitam ya. tapi nyata. Oh nyata. Ini uang saya dapati dari orang yang katanya sindikat untuk datang ke satu negara menetralkan uang itu jadi uang resmi dolar Amerika. Terus? Jadi saya tergabung di situ. Wih. Tergabung. Saya sempat beli, saya sempat harta dari situ. Uang hitam. Lalu saya ulangi lagi, saya pikir enak. Saya punya uang $1.000, uang saya beralihnya $2.000. Ya. Dalam hitungan paling lama 1 jam. Terus? Nah, Ternyata penipuan. enggak penipuan. Oh bukan, beneran? Ada. Oh. Saya sempat belanja, saya sempat nitipin uang itu ke teman saya yang mau ke Filipina. Iya Pak, ilustrasinya jangan kelamaan Pak. Yang ditanyakan apa gitu. Haram apa enggak gitu kan? Iya. Haram apa? Nanti penjelasannya beda kalau. Oh iya. Ya udah, stop aja Pak, jadi Pak. Iya. Oh iya. Beberapa ulama kayaknya ada di mereka.
Oh iya iya, apalagi saya ya pohon lama. Iya iya iya. Iya iya. Gitu. Masuk ke Indonesia. Money laundry. Panjang nanti. Money laundry. Boleh satu. Boleh sini. Kalau enggak di sini. Iya. Kuncen nih. Mau tanya dulu sini. Pak Ustadz mau nanya. Jadi Saya pikir siapapun RW-nya sekjennya Pak Ali Masrum saya pikir. jadi ini cerita curhat nih. Iya iya iya. Saya itu dulu bekerja sebagai sales. Iya. Sales ini bahan bangunan. Iya iya. Kalau saya nggak ngikuti irama market, Iya. saya nggak kebagian jualan misalnya. Oke. Sebetulnya di kami dulu itu sebagai vendor itu bukan markup harga, karena harga juga udah digoreng, semua jatuh-jatuhan. Iya. Cuma ketika sudah terjadi deal, saya pasti harus minta ke bos saya, minta sisihin buat memberikan sebagai ucapan terima kasih. Jadi bukan markup bahasa saya. Dan memang harga itu tidak ada yang markup karena memang langsung di tender, siapa yang paling murah nih yang diambil. Apakah itu bagian dari uang bahasa nggak berkah buat yang saya kasih ke orang lain? Karena yang saya pahami juga saya pemberi atau dengan orang yang terima sebenarnya podo-podo itunya, podo-podo nggak enaknya. Ada yang mengganjal. Iya, ada yang ganjal gitu. Kadang-kadang itu yang membuat saya akhirnya terus terang saya pernah di satu titik pas melihat anak saya udah pulang malam jam 2 malam mereka tidur, saya ngeliat ya Allah berkah nggak ya duit yang selalu saya cari gitu. Itu kadang-kadang ada, padahal saya nggak pernah gitu loh, duit ya gaji biasa gitu. Dan saya nggak pernah markup. Ya. Udah kalau nggak mau kasih saya. Iya. Itu gimana secara hukum? Iya, Lalu iya, yang kedua, ketika saya sudah keluar bekerja Iya. di satu pekerjaan formal, Iya. sekarang saya sendiri. Tapi saya tetap melakukan irama itu. Cuma bedanya keuntungan saya mau bagi sedikit. Ya bukan sama bosnya lah, minimal sama orang-orang adminnya yang biasa ngurusin ngurusin invoice, pembayaran, jadwal bayar. Ya mungkin saya beliin KFC 5 bulan sekali, 6 bulan buat makan-makan mereka. Itu bagian berkah nggak sih sebetulnya apa yang saya lakukan? Karena ada sebagian sama itu nyokok katanya gitu. Saya nggak nyokok, harga juga sama dia ditimbang-timbang. Kalau harga saya kemahalan saya digeser nggak kebeli. Iya. Gitu. Namun baik. Pertanyaannya itu di lingkungan pemerintahan atau swasta? Swasta juga, pemerintah juga. Baik, Tapi rata-rata sih swasta kalau saya. Kalau swasta gini, sebenarnya hukum suap menyuap itu erat kaitannya dengan kebijakan dan kekuasaan sebenarnya. Hampir semua hadis-hadis yang berkaitan dengan suap yang terlarang itu berkaitan dengan kekuasaan sebenarnya. Jadi kalau soal transaksi swasta, jadi kuat-kuatan ngambil hati swasta dan seterusnya asal tidak ada kebohongan, saya kira nggak ada masalah. Kayak misalnya pernah ada jamaah saya kerja di sebuah perusahaan tertentu, beliau bagian pengadaan barang, beliau objektif menilai sebuah barang, terus dianggap oke dan dimasukkan oleh perusahaannya. Terus begitu selesai deal semuanya, tiba-tiba dia dapat hadiah dari pemasok itu dengan dasar kejujuran dia, dan itu konteksnya perusahaan swasta ya. Kalau saya tanya tidak ada masalah, kan itu setelah diputuskan dengan jujur baru dia dapat hadiah ya. Memang mohon maaf agak sedikit berbeda kalau itu lingkupnya di wilayah kekuasaan pemerintah. Karena mengingat hadis-hadis yang berkaitan dengan suap itu berkaitan dengan kebijakan. Nah, ada riwayat yang cukup menghibur ya, di samping yang sangat menegangkan tadi, yang tidak dosa tapi neraka tadi itu. Ada ini kejadian di masa Sayyidina Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Tapi harus betul-betul jujur dalam konteks yang sama ya. Jadi gini, Sayyidina Utsman bin Affan radhiyallahu anhu istrinya pernah dapat hadiah. Kata Sayyidina Utsman, kembalikan hadiah itu, kamu diberi hadiah karena kamu istrinya khalifah. Kata istrinya, enggak, ini diberikan untuk saya, bukan karena saya istrinya khalifah. Dan ini juga tidak mempengaruhi kebijakan Anda kan? Artinya kebijakan Anda tidak berubah hanya gara-gara saya diberi ini. Enggak, kembalikan saja, kata Sayyidina Utsman. Saya enggak mau, kata istrinya. Kalau gitu kamu saya tuntut di pengadilan. Sehingga dalam sirah itu disebutkan Sayyidina Utsman itu pernah menggugat istrinya di pengadilan gara-gara menerima hadiah kalung itu. Bapak tahu nggak apa yang terjadi? Hakim memutuskan istrinya benar,
dan gugatan Sayyidina Utsman kalah. Sebelum berpidato, saya sengaja menggugat istri saya supaya halayak tahu bahwa hadiah ke istri saya itu sama sekali tidak berpengaruh pada kebijakan saya. Maka yang digarisbawahi adalah kalau itu berpengaruh pada kebijakan, memang itu disebut dengan riswah. Nah, makanya kalau yang Bapak katakan tadi dalam konteks yang Bapak ceritakan tadi betul-betul tidak mempengaruhi kebijakan dan murni semata-mata hanya karena Bapak merasa berterima kasih, maka ya sah-sah saja, tidak ada masalah. Itu yang agak menghibur itu. Wallahu a'lam bishawab. Saya kira itu. Dasarnya itu. Ya. Gitu juga. Iya. Pembelinya juga nggak pernah bilang, "Ntar kasih saya." Ya, bagus. Apalagi itu swasta, Mungkin tidak ada ada masalah. bapak-bapak yang lain yang ingin bertanya sebelum melanjutkan materi. Oke, sambil. Saya monggo terus moderatornya. Iya, Oke. silakan Pak. Oh, nggak usah. Oke. Kenapa? Ini untuk teman-teman, bukan untuk saya. Pak. Oke. Saya tahu. Ya kan? Tadi saya bertegas, saya yakin uang itu halal. Oh iya, sudah. Ya sudah, ya sudah. Tanyakan. Saya bertegas, tapi saya mau keterangan secara syariah. Ya. Apa hukum? Wah gini Pak, ini kaidah dasar dalam muamalah Pak. Al aslu fil muamalati al ibahah hatta yadullad dalil ala tahrimiha. Hukum asalnya muamalah itu adalah boleh hingga ada dalil yang melarangnya. Selama tidak ada dalil yang melarang maka tidak ada masalah. Apa yang melarang dalam masalah muamalah itu? Pertama, maisir, judi, spekulasinya terlalu tinggi. Yang kedua, gharar, tidak mengandung tipu-tipu Pak. Tidak mengandung riba dan tidak mengandung sesuatu yang batil, yang nggak benar. Nah, kalau 4 unsur ini tidak ada dalam akad Bapak, ya sudah aman, tidak ada masalah, halal berarti. Itu saya kira itu. Wallahu a'lam bishawab. Sebenarnya dari penjelasan Bapak ada satu kegiatan di negara kita. Cuma saya nggak bolanya. Lu gitu ya. Ya. Iya. Yang Apa? apa? Harapkan pertanyaan jawaban dari Pak Ustaz, ya kasih. Iya. Mereka, kalau saya mereka pada posisi yang baik, kalau posisi yang salah, negatif, salah. Nggih. Nanti bisa Tapi ya saya Pak di BA Pak. Jadi privasi Pak. Nggih, monggo Pak Rozi. Nggih. Mengenai Nggih. kalau saya lihat ini mengenai hewan-hewan yang sudah mati, Nggih. kita beli daging Ya, sapi, Nggih. kambing, ayam, pasar. Iya. Kan kita tahu Betul. potongnya gimana, Bagus. sekarang gimana, pembiasaan Bagus. itu apa namanya kalau saya lihat itu penuh keraguan-keraguan, sedangkan kita di Bagus. Di usul fikih itu ada rumus dasar begini Pak. Ini di usul fikih ya. Kalau kita tinggal di negeri di mana mayoritas Muslim, kita tidak wajib bertanya bagaimana motongnya, siapa yang memotongnya. Jadi kita cukup Bismillah beli gitu aja, tidak ada masalah. Kalau Bapak ragu, jangan beli di tempat yang Bapak ragu. Contoh gini, istri saya itu ada orang jual ayam. Itu dilihat potongan kepalanya kurang bagus. Istri saya nggak beli lagi di situ. Kenapa? Karena ragu. Walaupun saya pernah nanya ke tukang ayam, anak-anak ada jamaah saya yang tukang ayam itu di dalam putus kalau Ustaz, putus. Itu sengaja dia dirobek dikit itu karena biar kalau pas digiling itu dia nggak rusak katanya gitu. Tapi kan orang ragu kan. Nah, jadi istri saya saat itu begitu lihat potongan kepalanya kurang bagus, istri saya nggak beli lagi di situ. Nah, jadi kalau Bapak ada unsur keraguan ya jangan beli. Tapi kalau secara umum ini kaidah dasarnya, kalau kita beli di negeri di mana mayoritas Muslim, kita tidak wajib bertanya. Cukup kita lihat, kalau kita yakin beli saja, tidak ada masalah Pak. Tapi kalau kita di negeri di mana Muslim minoritas, kita wajib bertanya. Contoh di Bali. Jadi kalau Bapak di Bali atau di daerah Tengger yang di perkampungannya yang banyak Hindunya, misalnya di Lumajang itu kan ada kampung yang banyak Hindunya, atau di Bromo sebagian desa yang banyak Hindunya, kalau Bapak mau makan yang sifatnya daging, Bapak wajib bertanya. Kenapa? Karena itu daerah banyak non-muslimnya.
Ngoten nggih. Jadi kalau di Harapan Indah insyaallah notabene di Bekasi lah, saya kan banyak muslimnya. Bahkan yang kemarin heboh yang di Surabaya yang katanya sapi itu dipingsankan terlebih dahulu kan sempat beredar di media sosial itu ditembak katanya. Ya, ternyata dijelaskan kan oleh pihak penyembelihan hewan bahwa tidak, itu bukan ditembak, itu dipingsankan supaya tidak merepotkan di dalam, sehingga kalau itu ya nggak ada masalah. Walaupun oke, perdebatan pasti ada, tapi paling nggak secara hukum dia boleh, tidak ada masalah. Pokoknya aman Pak, insya Allah, asal di negeri di mana mayoritas muslim kita aman, tidak ada masalah. Wallahu a'lam bishawab. Kecuali Bapak ragu. Tadi contohnya kayak istri saya pas mau beli ayam, pemotongan bagian lehernya meragukan gitu, sehingga istri saya nggak mau beli lagi di situ. Itu seperti itu. Ya kalau ragu monggo. Ini kenapa uli nopo mingko? Makin mau. Makin mau. Buat saya tanya biar nggak dihabiskan gitu. Guyon maju. Betul gua guyon. Buatan gula guyon. Nggak santai. Jawabnya sudah. Ibu kita tutup. Nggak tutup oleh MC mau. Dia lagi makan. Alhamdulillah, demikian tadi kajian kita pada malam hari ini yang